Oke, shalom semua. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan mulai talk show pada malam hari ini dengan tema yaitu Keep Your Marriage, yaitu menjaga pernikahan kita semua ya. Kita akan undang beberapa narasumber yang ada dua pasang, yaitu dari Bapak Ibu Nanwe bersama Bapak Ibu Avandi. Oke, kita akan berbicara banyak mengenai apa itu pernikahan. Pernikahan tentunya yang dilandasi dengan firman Tuhan ya. Bukan hanya sekedar pernikahan secara pengetahuan secara umum ya. Kita akan landasi kupas tuntas dan nanti dilanjutkan penjelasan lebih jelasnya mengenai pernikahan ini dalam kebenaran firman Tuhan melalui hambanya Bapak Rudi Susanto. Oke. Kita nggak usah lama-lama lagi, mari kita sambut bintang tamu kita. Silakan masuk Bapak Nanwe, Bapak Ibu Lili. Ya, silakan Bapak Nanwe dan Ibu Lili. Oke, Bapak Avan, Ibu Santi, silakan. Oke. Oke. Saya bertanya ke Pak Nanwe, gimana kabarnya hari ini? Karena para ini lagi bingung. Baik, luar biasa. Oh ya, Ibu Nanwe gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Oh, haleluya, puji nama Tuhan. Oke. Ya, gimana nih? Kita berbicara tentang Keep Your Marriage. Mungkin Bapak Victor boleh? Sebelumnya kita kupas dulu ya. Ada bapak mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, sebelum kita bertanya dulu, pastikan ada ini Bapak Ibu yang sudah berkeluarga ya, yang pasangan muda maupun sudah senior lah di atas 10 tahun. Kita mau tanya dulu perkenalannya awal-awal tuh seperti apa kok tiba-tiba wah. Ya kan pastikan kita semua pemirsa yang ada di rumah juga kan pastikan penasaran kan. Ya kan ceritanya awalnya tuh gimana seperti apa. Mungkin bisa dimulai dari keluarga Bapak Nanwi dulu. Nah, awal perjumpaannya kok tiba-tiba wah, nggak mungkin langsung gitu kan di sana. Mungkin bisa dimulai dari Ibu Lili dulu, gimana awalnya? Ya, monggo. Mari. Nah. Ya. Apa belum siap? Kalau belum siap mungkin dilemparkan ke sebelah. Saya kenalnya di gereja. Wah, kenalnya di gereja. Terus gimana ceritanya? Panjang ceritanya. Ya. Sudah kenalnya di gereja gitu ya. Coba gimana Ibu Santi? Nah, Mungkin panjang kalau iya. Ibu Santi. Kalau Ibu Santi biasanya panjang. Nah. Iya, kenalnya di gereja. Oh, kenalnya di gereja ya di sana. Terus prosesnya juga panjang, benar panjang. Ya. Proses dari pertunangan ke pernikahan sangat pendek. Pendek. Oke. Karena cinta? Karena terpaksa? Karena pekerjaan. Ya, betul. Kita menikah karena pekerjaan. Oke, kalau dari keluarga Bapak Nanwi? Ya, masih malu-malu nih. Saya kenalnya di waktu itu komselnya gereja Bethesda di rumahnya siapa? Kinteng ya. Tahunnya pertama kali ketemu. Tahun berapa itu kira-kira Ibu? Lupa ya, saya married-nya 2003, nikahnya 2003. Mungkin 2 tahun sebelumnya. 2 tahun sebelumnya di sana. 3 tahun sebelumnya. Bapak Nanwi gimana? Ya sama ya, kenalnya di Komsel. Waktu itu saya tinggal di Banyuwangi ya. Ya. Jadi di tempatnya Kokinteng. Selanjutnya ya kalau nggak salah Lili ada Komsel di rumahnya ya. Saya diundang gitu. Tapi yang undang bukan Lili, yang undang
Ding-ding ya, Oh, temennya ya, Temennya. temennya. Tapi ya Lilinya suruh telepon kan yang itu loh. Terus saya telepon. Kalau enggak saya juga hadir waktu itu, enggak salah gitu. Nah selanjutnya ya kontak-kontakan gitu. Wah. Dulu masih belum ada zamannya HP WA ya kalau dulu ya Pak ya. Belum. Dulu masih HP itu lalit berarti ya. Belum. Itu lalit di sana. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Kita mau tanya. Nah, kita kan belajar bagaimana hari ini kita belajar dari pengalaman dari beberapa keluarga yang kita menjadi bintang tamu pada hari ini. Kita akan belajar kupas tuntas bagaimana itu kisi-kisi menurut mereka bagaimana menjaga rumah tangga pernikahan. Karena kita tahu bahwa pernikahan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Mungkin kelihatannya enak, orang bilang, oh menikah tuh enak, tapi ketika menjalaninya kok begitu banyak tantangan dan masalah. Dan yang harus kita pelajari pada hari ini, kita akan belajar juga dari pembicara kita, Bapak Pendeta Dr. Rudi Susanto. Kita akan membagikan bagaimana kiat-kiat agar rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang tetap harmonis. Nah, yang pertama, tujuan pernikahan Kristen pertama yang sesuai dengan Alkitab adalah membangun relasi atau persahabatan. Nah, menurut saudara, menurut beberapa narasumber kita, bintang tamu kita, apakah pasangan saudara sudah seperti sahabat atau kekasih? Mungkin bisa dimulai dari Bapak Afan dulu. Pasangan saudara ini sudah seperti sahabat atau kekasih atau dua-duanya? Kayaknya nggak cuma dua saya rasa. Ada sahabat, kekasih, dan juga musuh. Musuh ya? Ya, kadang-kadang seperti itu. Karena ya otak saya dan otak dia juga berbeda. Kita juga sering berbeda pendapat. Ya. Kalau udah gitu ya kita ya debat pun ya oke lah. Tapi kan memang pemikiran kita dengan satu tujuan, jangan sampai saya yang menang atau dia saja yang menang. Tapi ada tengah-tengahnya dari perdebatan. Jadi dari ide-ide kita yang ada akhirnya tercapai satu kesepakatan yang harus kita komitmen. Oke, jadi kadangkala bisa menjadi sahabat, kadangkala bisa menjadi kekasih, kadangkala bisa menjadi musuh gitu ya. Jadi memang pribadi yang luar biasa di sana. Kalau menurut Ibu Santi gimana pasangan Anda ini? Ya, komplit lah. Komplit. Sahabat, kekasih, relasi, semuanya lah. Fleksibel lah kalau Fleksibel. untuk suami saya ini. Fleksibel. Beri tepuk tangan pemirsa. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke keluarga Bapak Nanti. Gimana Bapak? Pasangan Anda ini sudah seperti sahabat, kekasih, atau musuh, atau gimana? Ya banyak ya, banyak sekali. Pertama ya enggak seperti dibayangkan gitu ya. Kalau orang pacaran enggak seperti orang pacaran gitu. Kalau sudah rumah tangga udah ngerti semua, tapi kadang-kadang ya banyak yang tidak ada kecocokan itu ada, mesti ada gitu loh. Banyak baru ketemu gitu loh. Baru ketemu. Kalau istri saya tanya itu sampai sekarang kalau tanya kok enggak seperti dulu gitu. Pak, ini kalau boleh tahu ini berapa tahun pacarannya dulu? Sebentar. Oh, pacaran Sebentar ya? sebentar. Berapa tahun? 2 tahun, 5 tahun? Hah? Oh ya enggak sampai lah. Sampai. Nggak sampai. Kalau Bapak Afan sama Ibu Santi berapa tahun? Kayak lama ini. 10 tahun ya? Oh enggak. Berapa? 4 bulan. Pacaran. Iya. Oh ada nggak resmi, ada resmi. Gimana itu Pacaran maksudnya? tahu ya. Pacaran Januari, Hmm. terus tunangan April, nikah Mei. Oh, Berapa lebih bulan singkat ya? berarti ya? 5 Lebih singkat Singkat berarti ya? ya di sana. Oke. Kemudian dilanjut mungkin Bapak Nanti Mungkin atau Bapak Lili Ibu tadi. Lili, gimana? Seperti sahabat, kekasih, atau musuh? Wah. Kalau secara semua umumnya mungkin ya, rumah tangga itu ya ada yang semua mungkin menjalani seperti kekasih, seperti sahabat, seperti yang dibilang Pak Afandi, musuh itu mungkin juga. Karena kita terlahir dari pribadi, dari keluarga yang berbeda itu membuat
juga sifat yang berbeda, dari latar belakang berbeda, jadi nggak semuanya sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita kan sudah berumah tangga, harus bisa menyesuaikan untuk diri kita masing-masing. Kita nggak bisa merubah dari sifat dan karakter, misalnya sifat karakter kejelekannya. Cuman yang bisa kita dengan merubah, maksudnya kita harus juga mengasihi dari sifat yang tidak kecocokan dengan kita. Itu. Oke ya, jadi kita sudah ngerti kalau pernikahan itu adalah penyatuan dari dua karakter, suami dan istri. Tentu mereka masing-masing punya latar belakang sendiri, punya sifat sendiri, nah, punya mungkin kemampuan berbeda-beda, tapi tujuannya yaitu saling melengkapi, saling tolong menolong, saling cari solusi, betul ya. Mungkin ada perdebatan, tapi ada solusi, pasti akan aman ya pernikahan itu ya. Kemudian kalau kita melihat dari penyatuan dua karakter ini, mungkin apa yang nggak disukai dan disukai satu dengan yang lainnya? Mungkin dari Bapak Nanwi dulu. Dari penyatuan karakter kan butuh waktu yang lama ini Bapak Nanwi ya. Sudah berapa tahun menikah nih kalau boleh tahu nih? Tadi kan pacarannya 2 tahun. Nggak sampai ya tadi ya? Nggak sampai. Kemudian pernikahannya sekarang berapa tahun? 19 tahun. 19 Luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan 19 tahun. Kemudian apa enggak? Selama 19 tahun ini terlihat beda sekarang. Apa yang enggak disukai, apa yang disukai gitu. Satu dengan yang lainnya. Ya, apa? Monggo. Ya misalnya kita dari hal kecil aja mungkin ya, dari hal kebersihan, kita kan berbeda. Oke. Misalnya saya nggak suka orang masuk kamar, maksudnya tidur di bed itu dengan baju habis keluar. Berbeda dari hal kecil, misalnya ya itu dari hal kebersihan saja berbeda. Kita harus ngomel, ganti baju dulu, apa dulu. Salah satu kayak gitu. Salah satu sifat yang berbeda lah, karena kebiasaan yang berbeda. Ya, dari beberapa sifatnya Bapak Nanwi, apa yang Ibu Lili sukai? Wah, Kemudian pasti ada kan, ada yang disukai. kekurangannya, pasti ada kelebihannya. Ya. Apa? Kelebihannya dari suami saya itu suka orangnya itu jujur. Wah, jujur. Nggak punya hati jahat, itu memang kelebihannya dia. Nggak, bagaimana ya, maksudnya nggak terlalu bulat-bulat, orangnya jujur apa adanya, nggak pernah bohong. Tuh kelebihannya, saya sukanya di sana. Yang lain mungkin selain jujur apalagi pasti ada 1, 2, 3, satu lagi lah. Apa yang disukai? Suka menolong. Suka Menolong orang. Menolong. Dalam hal apa contohnya? Ya maksudnya ya dia punya kasih lah terhadap orang-orang sekitar kita, ataupun bukan orang sekitar dia, orang lain pun juga punya kasih. Suka berbagi ya, Ya. saling mengalir. Kalau ada yang dimiliki berbagi. Ya. Kalau dari Bapak Nanwi, apa yang disukai, apa yang tidak disukai dari Ibu Lili ini? silakan. Anggap kita nggak ada di sini semuanya, berdua aja. Nggak usah malu-malu. Kita mau berbagi sama yang lain juga. Ya, yang saya sukai ya terutama kita bisa bertumbuh dewasa ya, semakin jadi orang tua. Yang saya harapkan itu ya yang kalau enggak disukai ya yang bercekcokan itu sudah gitu. Ya. Tapi asal ada solusinya gitu loh. Enggak mungkin enggak ada solusinya. Jadi masih bisa seimbang lah gitu ya. Apa sifatnya yang disukai Bapak Nanwi dari Ibu Lili? Sabar, penyayang gitu ya. Kalau sifatnya ya saya yang takut malah. Ini takutnya sudah awal menikah atau setelah berapa tahun? 19 tahun ini kok. Baru mulai takutnya tuh berapa tahun kok kalau boleh tahu? Sesudah menikah.
Langsung seketika itu. Sesudah menikah, jadi apa karena perbedaan Tadi, karakter ya. karena perbedaan jadi saya banyak berubah ya. Saya banyak berubah gitu. Saya banyak berubah. Jadi bagaimanapun kalau saya laki-laki itu apa namanya dalam firman itu apa istilahnya itu, hei istri-istri tunduklah pada suamimu. Kalau saya ya menghargai ya banyak, kalau bisa memang saya usahakan mengalah, banyak ada mengalah gitu. Itu yang bisa mengalah harus mengalah gitu. Yang itu prinsip saya gitu. Kalau nggak bisa ya kadang-kadang saya juga nekan gitu. Ya ini. Satu lagi, apalagi sifat yang disukai? Apa yang disukai? Kalau sifat ya, kalau kesamaannya sifat kita apa, suka apa, itu yang jadi suka gitu. Oh, contohnya sama-sama suka kuliner ya Pak? Nah, mungkin Pecinta cocok. kuliner ya, sama-sama hobi. Oke, kemudian Bapak Afandi atau Ibu Santi dulu, boleh? Santi dulu. Oke, Ibu Santi dulu. Apa yang disukai dan apa yang nggak disukai? Apa yang disukai Sifatnya apa yang disukai atau yang nggak disukai dan dari yang Bapak disukai? Afandi selama menikah ini? Sudah berapa tahun ini menikah? 13 tahun. 13 tahun, puji Tuhan. Kalau sifatnya yang nggak disukai, cara bicaranya keras, dia keras, tapi baiklah ya, baik untuk saya. Jadi kalau dia ngomong itu cos gitu, langsung nusuk ke hati tanpa disaring-saring. Nah, itu suami saya. Dulu sedikit cerita. Dulu pertama menikah nangis terus tuh. Karena itu tadi sekali ngomong cus langsung kan ke hati gitu kan. Gitu, ya, ya, ya. Ibu Terus- Santi yang menangis itu. Oh Ibu Santi. iya gitu. Tapi terus saya mikir-mikir lagi. Memang dia seperti itu, mau dirubah juga nggak mungkin bisa. Kita merubah orang nggak bisa. Jadi bagaimana cara bisa berubah? Ya wes merubah sikap hati kita gitu loh. Jadi sekarang kata-katanya yang nusuk itu saya jadi suka gitu loh. Dulunya yang tidak suka, sekarang jadi suka. Sikap cueknya dia yang dulunya yang saya nggak suka, sekarang saya suka juga gitu loh. Jadi sesuatu yang tidak saya suka awalnya, sekarang saya juga bisa menikmati itu gitu. Jadi ya puji Tuhan lah untuk saat ini sifatnya yang tidak saya sukai, saya mulai sukai semuanya. Kalau yang disukai apa? Yang saya sukai dari dia ceria, terus punya ide-ide yang cemerlang gitu. Tak mikir ya. Iya gitu. Jadi kalau saya lagi gitu kepentok mepet dia ya, kok apa kok gitu loh. Jadi instan lah ininya dia ya, Jaspleng otaknya gitu ya. jaspleng gitu. Luar biasa. Langsung main otaknya gitu ya. Gitu. Terus untuk yang lainnya apa ya? Yang disukai ya saya lebih menyukai semuanya untuk saat ini ya. Selama 13 tahun puji Tuhan saya bisa menyukai semua inilah. Jadi untuk setiap apa yang tidak saya suka dahulu saya bisa memahami untuk saat ini. Luar biasa. Oke, ganti Bapak Afandi. Sekarang Apa dulu? Yang yang tidak disukai dulu. Yang tidak disukai dulu. Gimana Bapak Afandi? apa ya? Kalau ngomong tidak disukai itu gimana? Soalnya gini, saya berpikir karena saya ini pribadinya dapat dia itu momennya pas saya itu nggak ada siapa-siapa. Jadi orang tua meninggal, terus saudara meninggal gitu. Saya orangnya sendirian waktu itu. Jadi saya sampai melalang buana itu untuk membersihkan kepala saya yang kenapa kan gitu ya. Terus akhirnya dapat dia
Ya kalau ngomong nggak disukai, saya harus mempertahankan dia gitu loh. Siapa lagi teman hidup saya kan gitu, ya kan? Mau nggak mau saya harus menyukai. Tapi ya gimana ya, ngomong nggak disukai ya apa ya? Hal-hal kebiasaan, aktivitas, kebiasaan. Sifatmu apa ya? Kenapa? Nggak, maksudnya- Biasanya kalau perempuan kan cerewet gitu ya atau Maksudnya gini, ada sesuatu yang ya sifatnya dia gimana ya? Cerewetnya dia saya nggak suka, tapi kalau dia nggak cerewet, saya bingung gitu loh. Jadi ini pertanyaan yang bagi saya sulit gitu loh. Ya. Gitu. Kadang dia sering marahin saya. Gitu. Oh gitu ya. Marahin saya. Tapi saya senang dimarahin juga. Karena saya nggak ada orang yang memarahi saya. Jadi, ada yang membatasi saya kan gitu. Mau nggak mau ya saya harus suka juga gitu. Kalau nggak dimarahin saya jadi liar kan istilahnya gitu. Terus apa lagi? Ya agak susah saya untuk menjawab yang tidak disukai karena kalau saya ngomong nggak suka tapi kalau itu tidak terjadi saya bingung gitu akhirnya. Saya mencari pasti kan gitu. Kenapa? Gitu. Kemudian kalau yang disukai deh kalau gitu. Kalau yang wah ini banyak kalau Jangan disukai. banyak-banyak lah. Oh. Habis waktunya. Kalau disukai ya banyak perhatian ya dalam mengurus saya luar biasa gitu lah, maksudnya tidak ada ya gimana yang terbaik lah pasti gitu, pintar cari uang rasanya dia. Selama 13 tahun berarti lebih meningkat atau gimana? Atau stagnan gitu-gitu aja? Naik turun pasti Naik turun. ada naik turunnya gitu. Kita juga pernah ada masalah apa gimana ya ada gitu, tapi ya, puji Tuhan tetap komitmen gitu aja Pegang komitmen, oke. ya. Kemudian hal yang menarik ketika ada masuk dalam dunia pernikahan itu pasti banyak urusan rumah tangga ya. Seorang papa atau mama, seorang suami atau istri dalam rumah tangga, dalam pekerjaan. Kalau boleh tahu gimana nih cara membagi tugas rumah tangga maupun pekerjaan? Nah ini menarik kayaknya ini. Silakan Bapak Afan langsung aja deh, Bapak Afan. Kalau di keluarga dia direktur, saya sopir. Gitu ya. Maksudnya gimana nih, kok direktur sama sopir ini gimana? Ya, apa kata dia? Oh gitu. Keluar jalan ya, ayo kan gitu. Terus keuangan, menteri keuangan Oh, juga gitu. Jadi saya juga megang uang saat ini. Gitu. Maksudnya karena memang saya sadari kalau dalam keuangan saya agak berantakan. Gitu ya. Jadi maksudnya kalau megang uang itu saya kurang teliti gitu. Jadi saya berpikir ya maksudnya saya harus bagaimana uang ini tidak berceceran, misalnya terpakai untuk hal yang sia-sia gitu. Jadi kalau ada apa-apa ya saya minta ke Menteri Keuangan saya, ACC ya keluar dana dan selalu keluar hasil, tidak pernah ditahan, aman gitu. Ya itu untuk keselamatan saya juga gitu. Terus apa pertanyaan tadi? Untuk keuangan, untuk rumah tangga bagaimana mungkin masalah ngatur aktivitas hari ini atau ya bagi tugas. Kesehariannya. Untuk masalah keluarga kadang-kadang bagi tugas gitu, maksudnya ya kebanyakan saya menunggu perintah dia gitu, gitu. Karena dia yang ahli gitu. Kalau nggak disuruh nggak jalan berarti ya di sana ya. Saya menikmati hidup. Tapi kebanyakan disuruh sih gitu. Karena dia yang tahu gitu-gitu. Ini kerjain apa gitu. Ya saya sih sudah ada aktivitas sendiri gitu. Kalau urusan memasak, rumah tangga ya kebanyakan dia. Toko ya kebanyakan dia juga gitu. Saya standby menerima kerjaan apa aja gitu. Saya freelance istilahnya gitu. Selalu siap. Serba gitu. bisa berarti ya. Selalu siap. Mungkin ya. sesi sibuk mungkin ya. Bisa dikatakan Oh itu. gitu ya, sesi sibuknya Bapak Afan. Ya. Kemudian kalau Ibu Lili, Bapak Dari Nanri, keluarga Bapak Nanri, Lili gimana?
Betul. Bagaimana berbagi tugas dalam rumah tangga? Ya, sama saja. Jadi untuk urusan kalau pekerjaan saya sering ngasih perintah sama Lili ya, ada gitu. Karena saya ada keterbatasan, misalnya ya saya tidak bisa main WA, saya tidak bisa gimana, saya minta tolong dia. Saling melengkapi ya. Kadang-kadang urusan bank saya suruh dia gitu loh. Jadi kalau yang lain juga Lili pun kadang-kadang yang ngasih perintah saya ya, kalau urusan rumah apa mungkin apa, saya juga nunggu perintah dari Lili mau kemana, apa katanya Lili, sama seperti Avandi itu gitu loh, sama seperti Avandi, saya selalu siap gitu loh, gitu loh. Asal ndak ada masalah untuk esok gimana, anak gimana gitu, saya selalu siap gitu loh. Jadi memang bagi tugas ya, tugas yang mana gitu loh, yang mana. Jadi kita bagi tugas gitu. Ibu Lili gimana? Kalau dalam rumah tangga gimana? Di dalam rumah mungkin ya memasak, mengatur anak dan lain-lainnya. Siapa yang lebih ini? Kalau untuk dalam di rumah tanggung jawab lebih banyak ke saya yang mengatur. Kebanyakan memang umum biasanya rumah tangga dihandle oleh ibu rumah tangga. Dan kalau untuk urusan kerja kita berdua saling terbuka lah. Memang kita suami istri harus saling terbuka dalam hal keuangan. Satu sama lain harus sama-sama benar-benar saling mengetahui keluar kemana, uang ini mengeluarkan uang berapa, itu harus saling mengetahui. Selama ini saya 19 tahun ya, saya juga belajar dari orang-orang yang sudah pengalaman, sudah dalam hal keuangan, suami istri itu lebih baik terbuka. Itu benar, saya sependapat dengan Ibu Santi juga. Saya melihat meskipun dia ada lebih muda dari saya lihat memang lebih banyak pihak perempuan yang menghandle itu memang bisa lebih gimana ya, untuk keuangan lebih teliti dan juga lebih pegang gitu loh, bijaksana untuk di keuangan dalam pekerjaan. Oke, kita lanjutkan. Nah, Anda dan pasangan merupakan dua insan yang berbeda. Tidak sedikit pun pasangan pasti memiliki kebiasaan dan hobi yang jauh bertolak belakang. Bagaimana saudara Anda, warga ini, mengatur waktu bersama dengan pasangan Anda untuk bisa melakukan hobi yang disukai bersama-sama? Mungkin dari Bapak Afan, ya, mengaturnya gimana? Oke, Oh, Ibu Santi dulu. Gantian ya, gantian. Ayo. Untuk hobi kita apa ya, Bu ya? Kerja rasanya. Olahraga enggak. Apalagi ya? Enggak ada. Kalau untuk Gak ada ya. hobi enggak ada lah ya. Punya hobi sama Nonton sekali. TV juga enggak. Begini begitu juga enggak. Jadi untuk pagi hari ya sudah kerja. Terus nanti kalau ada kegiatan gereja, ke gereja. Kalau memang ada waktu senggang, kita ke rumah saudara-saudara, ke rumah Celili, ke rumah teman-teman gitu. Untuk hobi saya ini sebenarnya hobi jalan-jalan. Tapi karena suami saya tidak menyukai jalan-jalan, dia sukanya di rumah, jadi saya terkontaminasi dengan dia. Akhirnya sekarang saya malas untuk jalan-jalan. Jadi pikirannya kerja, wes itu tok. Dari Bapak Afan? Saya hobi musik gitu aja. Ya. Sering main musik gitu aja di rumah. Jadi ya karena hobi ya kita mainnya di rumah aja gitu.
dia juga hobi musik juga sebenarnya sih. Nah, jadi ya dia hobi musiknya apa, alatnya dia dimainin, saya hobinya apa, alatnya saya mainin, udah gitu. Sama-sama musiknya, hobi musik gitu ya gitu. Satunya menyanyi, satunya main musik gitu ya. Ya. Saling melengkapi berarti ya. Melengkapi di sana. Oke. Kalau dari keluarga Bapak Nanui, Gimana nih? apa itu? Mungkin punya hobi yang sama. Hobinya sama, makan ya saya. Oh, gitu ya. Kuliner. Kuliner ya. Terus jalan-jalan itu hobinya saya. Berarti kalau Berdua Bapak kok pas di sana hobinya sama. Iya. Mbak Nanui? Kalau saya ya memang waktu itu nggak bisa diulang ya. Jadi saya juga sukanya jalan-jalan ya. Kadang jalan-jalan ini bisa ada masukan gitu antara suami sama istri. Jadi kita cerita gimana, kita jadi ya gembira lah gitu loh. Jadi gembira lah. Jadi kita selama bekerja juga kadang-kadang perlu refreshing gitu. Ya itu hobinya gitu. Jadi kalau di saat udah jenuh, jadi mulai refreshing ya, keluar kota gitu ya, kemana gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke intinya aja. Nah, dari skala 1 sampai 10, seberapa puas atau bahagia Anda dengan hubungan pernikahan saat ini? Dari keluarga Bapak Afan, dari skala 1 sampai 10, seberapa puas atau bahagia Anda dengan hubungan pernikahan saat ini? Ya. Harus puas. Yang terbaik pasti. Ya. 10. 10 dong. Kalau itu yang tertinggi 10, saya pilih 10. Wah, puas. Dari Bapak Tanwi? Iya, sama. Nah, Kemudian ini 10 angka sempurna, menarik ya. Apa yang menjadi alasan? Mungkin dari selama pengalaman pernikah 19 tahun dan 13 tahun. Angka 10 itu bisa didapatkan dengan alasan apa gitu? dari pengalaman-pengalaman yang sudah dilewati. Alasannya Mungkin susah dalam susahnya, dalam senangnya Ya. bersama begitu. alasannya ya kita masih punya waktu ya. Masih punya waktu ya. Saya bilang kalau sama istri saya Lili itu, saya bilang jangan sia-siakan waktu ini ya. Kita harus, maksudnya masih panjang. Kalau memang cara dunia itu waktu ini panjang ya gitu loh. Cara dunia ini gitu. Kadang masih prosesnya masih banyak, masih yang tidak kelihatan itu masih banyak, kita yang tidak tahu gitu loh. Jadi kita harus ya cari angka 10 sampai selesai gitu. Selama masih ada di sini harus berjuang terus di sana. Kalau dari Bapak Afan? Mana? Tadi iya. Apa yang merasa puas tadi itu pengalaman? Ya, karena kita menikah juga ada komitmen kan gitu. Ya dari komitmen itu ya ada perkataan susah, senang, duka harus dilewati bersama kan gitu. Ya meskipun ya apapun yang terjadi ya kita ya harus banyak senangnya kan gitu. Maksudnya mungkin istri saya di mata orang lain itu biasa-biasa saja kan gitu. Misalkan saya melihat Konanwe Cilili, kok iso ya kan gitu. Dan dia pasti juga bertanya, kok apa Van kamu kok cinta sama Sandi? Dia pernah juga gitu kan. Ya, tapi permasalahan itu kan orang melihat dari kepala mereka. Ya. Yang tahu kan kita yang menjalani. Jadi saya merasa ya ini yang terbaik buat saya gitu, bukan buat kamu. Ini buat saya, pasangan hidup saya, bukan pasangan hidup kamu. Jadi urusan apapun yang terjadi dalam rumah tangga saya, itu urusan kami berdua. Dan kami mau memberikan pernikahan kami itu
yang terbaik diberkati oleh Tuhan. Ya. 10 itu yang saya mau, pasti maunya itu semua yang terbaik. Luar biasa. Nah, ini mengingat ini kan biasanya kalau sudah tahun per tahun 10 tahun ke atas pernikahan pasti kan ada namanya tuh yang adem ayem. Adem ayem hasilnya ketika ada masalah, ada nggak masalah itu kayak biasa-biasa aja. Bagaimana menanggapi adem ayem tersebut dari Ibu Lili? Mungkin kan ada masalah, oh biasa aja. Ada masalah ya biasa aja. Pernikahan itu biasa aja kayaknya. Gimana menanggapi seperti itu? Mungkin ada masalah kita menanggapi dengan adem ayem. Mungkin masalah-masalah itu masih bisa kita atasi. Masalah-masalah dengan maksudnya adem ayem. Kecuali kalau ada masalah, kalau masalah pekerjaan dari rumah tangga, problem anak selalu biasa. Kecuali kalau ada masalah sampai ada perselingkuhan atau gimana baru nggak adem ayem. Kalau masalah-masalah kecil, masalah-masalah kerjaan, masalah problem-problem lainnya mungkin masih bisa teratasi lah. Itu menurut saya gitu. Kalau dari Bapak Afan, Bu Santi, gimana ini? Ya kalau hubungannya adem ayem gitu gimana? Ya ada masalah nggak ada masalah, ya sama aja. Gini, dari pernikahan saya pengen keluarga saya harmonis. Saya pengen keluarga saya diberkati Tuhan. Jadi keinginan itu kita juga harus bukan cuma keinginan aja, kita juga harus melakukannya, ya toh. Caranya bagaimana? Ya sudah, aku punya satu tujuan harmonis. Tapi bagaimana kan cara harmonis itu? Kalau memang ada masalah sedikit dipermasalahkan, ya tidak harmonis, ya toh. Jadi bagaimana cara mengalah dan bagaimana cara berkorban, korban perasaan, korban waktu, korban apa lagi ya? Ya banyak pengorbanan lah dalam hubungan rumah tangga itu mesti harus banyak berkorban. Jadi ya itu saja, saya mau rumah tangga saya harmonis, saya mau rumah tangga saya sampai akhir hidup saya, yaitu bagaimana caranya saya harus menentukan itu. Yang pasti bergantung pada Tuhan. Yang terakhir. Kemudian poin terakhir ini, bagaimana cara untuk membangun komitmen bersama agar rumah tangga itu tetap harmonis ya, maksudnya tetap awet langgeng seperti itu. Mungkin punya kiat-kiat atau tips untuk kita semua berbagi menurut pandangan masing-masing pasangan, kira-kira apa yang menjadi komitmen bersama supaya hubungan ini awet harmonis. Mungkin gantian dulu ya dari Bu Lili. Kita kedua suami istri harus saling mengampuni. Saling mengasihi. Oh gitu ya Pak. Itu terus kemudian harus ada rasa takut akan Tuhan. Pertama kita harus punya itu sepasang suami istri. Bila kita punya rasa takut akan Tuhan, tuh melakukan sesuatu pasti takut. Kesalahan-kesalahan, suami mau gini, istri mau gini pasti takut. Mau bohong pun pasti takut. Salah satu untuk kita maksudnya biar rumah tangga kita harmonis, kejujuran itu diperlukan. Saya kadang sama suami saya dulu sering tanya, kamu sudah baca Alkitab? Mau bohong bisa mestinya ya? Oh enggak, tapi saya takut. Oh belum baca. Jadi suami istri itu harus saling terbuka dalam bentuk apapun juga, keuangan, dalam hal-hal lain harus saling terbuka, saling mengampuni kesalahan karena suami istri kita akan dari latar belakang berbeda. Intinya satu, kita harus dekat dengan Tuhan, meskipun bagaimanapun harus takut akan Tuhan, itu aja. Berarti takut akan Tuhan, kemudian saling terbuka, kemudian saling mengampuni, saling mengasihi. Oke, gitu. Kemudian kalau Bapak Afan sama Ibu Santi, Pertanyaannya? ada nggak tips atau prinsip-prinsip apa yang dipegang bersama-sama untuk menjaga hubungan ini tetap harmonis, tetap awet dan langgeng gitu? Ya, pertama takut akan Tuhan, benar. Dan yang kedua seimbang, menjaga keseimbangan. Menjaga keseimbangan. Jadi antara keluarga, pekerjaan dengan rohani itu mesti seimbang. Karena kalau enggak pasti kalau saya mikir tentang pekerjaan tok, ya nanti jompleng lah.
nggak takut akan Tuhan, terus keluarga bagaimana gitu kan, semuanya mesti harus seimbang sih. Baiklah kalau gitu, mari kita sambut saja Bapak Rudi Susanto untuk bisa memberikan penjelasan mengenai menjaga hubungan pernikahan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga bisa menjawab semua pertanyaan maupun penjelasan yang ada selama talk show ini. Dipersilakan. Di sini. Haleluya. Luar biasa. Mungkin yang hadir tidak terlalu maksimal, tapi bukan berarti ini tidak dilihat, ditonton, karena ini streaming, berarti dilihat secara langsung di rumah mereka masing-masing. Oleh karena itu pada kesempatan yang luar biasa ini kita sudah membahas tentang bagaimana rumah tangga yang harmonis, yang bahagia, yang langgeng sampai akhir hidup. Tentu kita harus kembali kepada sumbernya. Sumbernya itu adalah Alkitab. Kalau bicara Alkitab pasti bicara tentang Tuhan. Ya. Oleh karena itu sebelum kita masuk kepada prinsip yang hakiki dalam membangun rumah tangga yang langgeng, bahagia sampai akhir hidup, kita juga harus tahu paling sedikit perbedaan kedua pribadi antara suami dan istri. Ya, bicara tentang perbedaan dulu supaya pasangannya itu tidak memaksakan apa yang menjadi keinginanku, ya, karena memang dasarnya beda. Ya, perbedaannya dulu kita lihat dari sisi otak kita, pemikiran kita, ya, supaya jangan dipaksakan kamu harus seperti aku harus seperti kamu, tidak bisa. Karena ini dasar daripada Allah menciptakan wanita dan pria. Kita lihat di sisi pria dulu. Pria, ya. Bicara tentang pria, otaknya dulu, ya. Otak pria atau seorang suami itu lebih dominan otak kiri, ya. Otak kiri itu selalu berbicara tentang logika, ya, logika, berpikir logika segala sesuatu. Tetapi kalau wanita itu otak yang dominan itu otak kanan, itu banyak berperan tentang perasaan. Makanya kalau wanita dikasarin itu mungkin tidak sakit secara fisik, tapi batinnya yang sakit, ya. Dan itu tidak mudah, tidak gampang. Kalau kita dipukul, dicubit satu hari sudah hilang sakitnya. Tapi kalau perasaannya itu dilukai, itu membutuhkan waktu dan proses. Nah, itulah otak wanita dan pria. Yang kedua, mengutamakan analisa, segala sesuatu dianalisa. Tetapi kita lihat pria mengutamakan intuisi, perasaan, batin, ya, hati nurani. Nah, inilah peranan wanita, itu bagian dalam. Yang ketiga, kelemahannya di pihak pria itu kelemahannya adalah di mata, ya, di mata. Makin melihat makin jatuh. Makanya kalau pria itu kalau melihat cewek-cewek cantik yang dilihat terus gitu sampai gitu, jalan terus, ya, terus dilihat gitu, ya. Itu kelemahannya pria, ya. Tapi wanita lain, kelemahannya di telinga, ya. Kalau wanita disanjung, oh kamu cantik, kamu sabar, kamu ayu, kamu hebat, wah, itu pasti semangat, saudara, ya. Di telinganya aja. Nah, kalau dimarahin tambahan dia tidak masuk gitu, ya. Telinganya aja dibisikin, waduh, kamu pintar masa ya, hebat ya. Nah,
nanti besoknya dibikin capcay lagi gitu ya. Itu pria dan wanita. Yang keempat, merasa berharga jika dihormati. Jadi suami itu berharga kalau suaminya itu dihormati, khususnya di mata orang lain. Jadi bagaimanapun suami itu kepala rumah tangga, tetap kita berbicara dengan etika yang sopan gitu ya. Apalagi didengar orang lain ya. Tidak itu kepingin kalau dihargai itu rasa oh iya, aku ini suami, aku dihormati. Tapi kalau wanita merasa berharga jika dirinya dikasihi. Wah, jadi kalau istri itu dikasihi oleh suami itu merasa bangga, merasa kagum, merasa hebat gitu ya. Wah, itulah bedanya otak wanita dan pria. Yang berikutnya, merasa berarti jika bekerja. Jadi kalau laki-laki itu kalau bekerja merasa bangga, berarti ya. Tapi kalau pemalas cuma makan tidur, aduh rasanya aku ini kok tidak layak jadi suami gitu. Hanya makan tidur gitu ya, tidak berharga. Tapi wanita merasa berarti jika berkeluarga. Jadi jadi kalau ada wanita yang sampai usianya sudah lanjut, karena kok kurang gitu ya, kurang lengkap dalam hidup, apalagi sudah usianya 40 ke atas itu merasa kurang ya. Nah, kurang lengkap gitu ya. Yang kelima, merasa keenam, bersifat praktis. Kalau wanita, pria inginnya cepat gitu, praktis gitu ya, tidak bertele-tele. Tapi kalau wanita bersifat pribadi. Contohnya, kalau seorang pria tuh kalau habis mandi, pakai baju, pakai kaos, sisir, sudah siap berangkat. Tapi kalau wanita kan beda. Itu butuh waktu mungkin 10 menit, 20 menit masih dandan, masih lektis, apalagi kalung, anting, celah apa dan sebagainya. Itu perbedaannya ya. Berikutnya, mengutamakan hasil, itu pria. Tapi yang wanita menikmati prosesnya. Jadi yang laki kerja keras, tapi yang wanita yang penting hasilnya gitu ya. Menikmati, bisa jalan-jalan, bisa menikmati gitu ya. Itu bedanya. Yang berikutnya, mengutamakan harga diri. Jadi harga diri itu diutamakan ya. Jadi jangan sampai suami dipermalukan di depan umum, di depan orang lain. Harga diri itu penting. Tapi kalau wanita mengutamakan hubungan, komunikasi ya, keharmonisan itu. Yang berikutnya, acuh tak acuh terhadap kritikan ya. Kalau orang kritik kita itu rasanya acuh aja, cuek aja. Tapi kalau wanita dikritik, waduh, dia pasti dia mulai emosi ya. Jadi pekah terhadap kritik. Yang ke-10, suka melihat lawan jenis. Itu kelemahannya pria, suka melihat lawan jenis. Ya, itu wajar aja. Jadi kalau ada pria melihat lawan jenis itu jangan dianggap mata keranjang gitu ya. Jangan. Nah, kalau wanita beda, ya. Wanita beda. Suka melihat sesama jenis. Alasannya apa? Wah, ini misalnya di pesta ya. Yang diperhatikan oleh wanita itu kan pasti melihat, wah pesta ini penampilannya apa? Pakaiannya, gelangnya, rambutnya, antingnya, lipstiknya, gayanya diperhatikan. Sampai ke sepatunya diperhatikan. Sampai ke tas pesta juga diperhatikan. Nah itu, ya. Jadi jarak, ya mungkin lihat lain jenis tapi tidak terlalu dominan. Lebih dominan kepada sesama karena ingin ditiru gitu ya. Caranya berpakaian, caranya berjalan, caranya ya bergandengan tangan dengan suami, dia tiru gitu ya. Berikutnya, orientasi berpikir ke masa yang akan datang.
Jadi betul kata Pak Nanwi tadi bahwa seorang suami itu punya visi untuk masa depan. Bagaimana untuk masa depan? Karena harus di planning. Ya, hidup ini kan berjalan terus. Masa sekarang, masa menengah, dan masa yang akan datang. Nah, itu harus dilihat ke depan. Ya, tapi kalau wanita orientasi berpikir ke masa lalu dan masa kini. Masa lalu artinya apa? Mungkin punya pengalaman-pengalaman traumatis, kecewa, rasa gagal dan lain-lain. Itu selalu ingat terus gitu ya. Dan berpikir masa lalu dan kini. Jadi ibu-ibu juga harus punya seperti siapa ya, Ruth, seperti Amsal Sulaiman pasal 31, bagaimana seorang istri itu berjuang mencari bulu domba untuk melihat masa depan. Masa depan. Ada impian ya. Terakhir, berpikir secara global. Itu sudah luas. Pola pikirannya jangan pikirannya terlalu sempit gitu ya, terlalu sempit. Kita menghadapi hidup zaman terus mengalami perubahan. Jadi perubahan dari 20 tahun lalu dengan 10 tahun sekarang ke depan sudah berbeda. Ya. Jadi kalau dulu sekolah kita hanya sampai di SMP, SMA, tapi kita berpikir ke depan anak-anak kita harus sarjana S1 atau S2. Nah, itu global ya. Yang terakhir bagian pria, wanita berpikir secara detail, jelimet. Nah, ini. Jadi inilah perbedaan-perbedaan, tapi bukan berarti harus menjadi kontradiksi perjalanan pernikahan, justru saling melengkapi. Nah, kuncinya hanya kasih. Kasih di sinilah yang disebut kasih agape, kasih filia, dan kasih eros. Nah, saya ingin sedikit apa sih kasih agape dan kasih eros, kasih filia. Kasih agape mencapai kesatuan secara roh, ya. Itu kasih agape. Artinya sama-sama seiman, sama-sama punya pengharapan, sama-sama ya mengetahui tentang Tuhan kita, Allah kita, juru selamat kita, dan kita tahu tentang kasih ya. Kasih ini yang disebut kasih agape. Aplikasi daripada kasih agape itu beribadalah bersama-sama. Jadi kalau pasangannya mulai lemah, mulai malas ke gereja, malas doakan, kasih spirit, dukung. Karena ini penting tentang kasih. Yang berdoa bersama, belajar firman Tuhan bersama, dan melayani bersama-sama. Jadi kalau suami istri itu hatinya, rohnya itu bisa sama-sama dengan memiliki kasih agape, wah, semangat melayani bersama. Jadi mau maju, tapi kalau tidak punya kasih agape, pasangan bahaya. Suami mau semangat kegiatan gereja, nanti jadi pertengkaran di rumah. Kok gereja toh, makan gereja toh, ada masalah nanti. Tapi kalau punya kasih agape, itu hatinya sama, gitu ya. Hatinya, rohnya sama, gitu. Sama-sama mengasihi Tuhan. Ini kasih agape. Kasih filia adalah mencapai kesatuan jiwa. Nah, kesatuan jiwanya itu adalah perasaannya, emosinya itu sama, pikirannya sama, kehendaknya sama, kasihnya sama, aplikasinya mengenal latar belakang, mengenal cita-cita, mengenal kesukaan dan ketidaksukaan pasangan. Itu masalah jiwa. Oh, kalau memang pasangannya tak suka gini, jangan dilakukan gitu. Jangan diteruskan gitu. Kalau dipaksakan nanti timbul konflik gitu ya. Oh, istriku orangnya tak suka ini. Oh, suamiku orangnya tak suka selalu dicerewetin, malah dia tak terasa di rumah, malah dia pergi keluyur. Nah, cari di warung-warung kopi sana kan banyak.
karena merasa tidak kerasan tinggal di rumah dengan istri yang cerewet, yang selalu mendikte gitu. Di sana banyak teman-teman yang ya mereka mungkin hanya ngopi tapi merasa nyaman karena merasa tenang gitu ya. Nah itu karena masalah jiwa ya. Dan yang terakhir, kasih eros. Nah ini penting. Kasih eros itu adalah mencapai kesatuan tubuh. Kesatuan tubuh hanya boleh dikembangkan dalam hidup pernikahan. Nah, ini kasih eros. Aplikasinya cumbu rayu, artinya biar sudah menikahnya sudah lanjut, sudah tua, jangan sampai cumbu rayu itu hilang gitu ya. Nah, hilang. Nah, itu menjaga keharmonisan rumah tangga. Yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, menikmati hubungan seksual. Ya. Itu kasih eros, ya. Jangan sampai wah aku sudah tak suka wes bosen. Nah, aku wes itu dulu, sekarang sudah aku lebih senang tinggal dengan anakku, ngeloni anakku atau ngeloni boneka. Saya lihat di mana tuh ya, sampai bawa kemana-mana dia bawa anjing dan boneka, ya suaminya ditinggal gitu. Ya ampun, dia lebih sayang sama anjingnya, sama bonekanya, sama daripada suaminya. Itu tidak boleh ya. Nah, ini zaman memang zaman Eden ya. Kira itulah masukan-masukan firman supaya kita terus diberkati, rumah tangga diberkati, berarti nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkati. Amin, amin. Jadi terjawab sudah ya. Menurut kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar untuk menjaga hubungan pernikahan yang benar itu adalah kasih agape, kasih filia, dan kasih eros. Menjadi perundungan bagi kita semua bahwa sudahkah pernikahan kita sudah ada di dalam 3 kasih ini. Mungkin juga ada harapan mungkin satu dengan yang lainnya dari Bapak Afan atau Bapak Nanwe untuk kedepannya pernikahannya seperti apa. Sudah setelah mendengar penjelasan dari Bapak Rudi Susanto, silakan. Bapak Nanbe mungkin. Silakan. Salah satu aja deh. Harapan yang ada untuk kedepannya, kepasangannya, maksudnya saling menguatkan, saling ngomong, saling komit gitu. Dari penjelasan Om Rudi tadi, kita memang harus punya 3 kasih itu, harus saling menjalani masing-masing pribadi. Suami baik istri harus menjalani 3 kasih itu. Dan dengan kita mengenal kasih, misalnya kita mengenal kasih agape, semuanya akan terlaksana. Baik itu kalau kita mengikuti, misalnya kita pelayanan satu di gereja yang sama suami istri, pasti kita akan menjalannya bersama-sama, dan juga pasti dengan keadaan apapun pasti kita dilindungi dan pasti diberkati dengan Tuhan. Saya percaya dengan itu. Kalau antara suami istri mengenal 3 kasih itu dari saya. Mungkin Bapak Van, harapan ya? Iya, harapan dalam pernikahan, menjaga hubungan pernikahan ini tadi. Ya, tetap langgeng sampai akhir ya. Maksudnya harapan kita, saya banyak mencontoh untuk kasus kekeluargaan ini. Saya banyak mencontoh, misalnya kan untuk nasihat dan lain sebagainya kita itu jarang, tapi kita banyak melihat kayak keluarganya Celili dan Konanwe. Saya juga banyak belajar dari mereka ini, senior ini. Apa yang mereka kerjakan dalam rumah tangga. Saya nggak langsung saya pantau gitu, oh gitu ya. Bagaimana cara mereka berkeluarga, terus mungkin Bapak Gembala gitu, saya juga melihat oh begitu ya. Jadi
saya belajar dari mereka ini senior saya dapatkan sesuatu, oh saya harus begini. Jadi apa yang baik, ayo kita ambil. Kalau yang memang menurut kita nggak baik ya udah tinggalkan saja. Tapi saya rasa mereka banyak memberikan contoh-contoh yang baik buat saya, sehingga harapannya ya saya mau seperti mereka ini. Karena mereka sudah lebih duluan menikah dan mereka bisa mempertahankan pernikahan sampai saat ini. Harapan saya seperti itu aja dan langgeng seperti mereka. Mungkin Bu Santi ada tambahan? Cukup. Oke. Jadi kita sudah mendengar dari awal sampai akhirnya, yaitu menjaga sebuah hubungan pernikahan itu sangat penting ya, terutama yang dilandasi oleh kebenaran firman Tuhan dan harapan-harapan yang ada yang telah kita dengarkan. Mungkin harapan pemirsa pun juga sama, yaitu memiliki hubungan yang harmonis, yang langgeng sampai maut memisahkan. Nah, saya harapkan juga kita semua boleh tetap ada dalam kasih itu, tidak lupa, jangan kita keluar dari kasih itu. Ya demikian talk show pada malam hari ini. Kemudian saya serahkan kepada Bapak Gembala, mau ditutup dengan doa. Saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tulus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tulus tiada batasnya, kasih-Mu tulus tiada batasnya, kasih-Mu tulus tiada batasnya. Bapak, terima kasih pada kesempatan yang luar biasa. Kami sudah membahas tentang keluarga yang langgeng, keluarga yang bahagia, keluarga yang memuliakan nama Tuhan, keluarga yang menjadi berkat. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah pembahasan yang kami sudah akhiri tidak hanya kami mengerti secara teori, tetapi kami mau aplikasikan di dalam perjalanan nikah kami sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Diberkatilah kami semua yang hadir, diberkatilah juga mereka yang mengikuti secara langsung. Biarlah Roh Kudus tolong apabila ada keluarga-keluarga yang ada masalah, ada persoalan, ada konflik, ada persoalan-persoalan seberat, sesulit apapun, kami percaya dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, dengan kasih ilahi, kasih agape yang di dalamnya ada pengampunan, di dalamnya ada menerima kekurangan dan kelebihan pasangan hidup, bahwa di dalam nikah ini tidak selalu hidup berjalan lurus mulus, ada gelombang, ada kerikil, ada onak dan duri, tetapi kalau kami dilandasi dengan kasih agape, kasih filia, kasih eros, kami percaya rumah tangga kami akan tetap bahagia, diberkati jasmani rohani, bahkan keturunannya. Di dalam nama Yesus kami boleh mengakhiri pertemuan malam hari ini. Haleluya, amin, amin, amin.